Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di video kali ini gua mau coba bahas dan menganalisa secara harga wajar ada saham Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Gua sudah lihat laporan keuangannya yang begitu menarik ya, karena mencatatkan laba yang besar dan ini juga ada salah satu request dari subscriber YouTube untuk minta dihitungkan, dianalisa berdasarkan laporan keuangan terbaru. Pertama, gue bahas secara harga wajar, kemudian seasonality, dan gue akan melihat secara teknikal dan dibandingkan dengan pergerakan bandar. Ya. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum itu, gue mau disclaimer on dulu ya. Video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Jadi, video ini harus dijadikan pembelajaran informasi dukungan dalam analisa pribadi teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita lihat secara laporan keuangan ya. Teman-teman bisa masuk ke Stockbit, kemudian ke Finansial. Biasanya gue pakai case stat ya. Kemudian lihat secara uh, simple ya, kenaikan dari kuartal 2 dari tahun sebelumnya. Ini jelas naik revenue-nya, kemudian net income juga naik. Kemudian gue mau lihat secara uh, financial di income statement. Ini perbandingannya ya dari kuartal 2021 itu dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu naik signifikan seperti tangga. Maka memang kalau dilihat dari grafik dari 2021 emang naik ya harganya. Begitupun di 2022. 2022 itu kuartal 1 kuartal 2 naik melebihi apa namanya kuartal di tahun 2021. Ini pendapatannya jelas naik, ini juga positif bagus. Dan laba bersih, ini laba bersihnya ya. Perbandingan antara kuartal 1 2021 ke 2022 juga memang menarik ya, lebih besar kuartal 1 2022, dan untuk kuartal 2 2022 ini juga memang lebih tinggi dibandingkan 2021. Bagus. EPS juga ya, secara EPS ini naik, artinya laba bersih ya dibagi dengan jumlah saham itu labanya memang tinggi gitu. Sehingga EPS per saham, keuntungan laba per saham juga tinggi. Ini untuk kuartal keduanya 595 labanya per saham. Yes. Oke, biasanya gue hitung dari situ, kemudian kalau emang mau lihat secara kuartal juga memang bisa, sorry anual ya bisa. Jadi kalau memang sekuartal secara anual dari 2019 itu memang di 2020 ada penurunan, tapi 2021 naik. Karena 2020 sedang corona ya, COVID. Kemudian kita lihat secara laba bersih. Nah, ini dua-dua setelah COVID, BSSR ini memang menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dilanjutkan dengan 2022. Nah, sekarang ini gue bahas nih perhitungan harga yang simpel menggunakan rasio-rasio keuangan. Ini bara BSSR ya. Gua pakai harga penutupan di sesi pertama ya. Itu BSSR sekarang di harga 4.380. 4.380 ya. Kemudian di tanggal 24 di sesi penutupan sesi pertama ya. Revenue naik sebesar 136% dibandingkan kuartal antar kuartal. Net income laba bersih naik sebesar 260%. PE rasio masih rendah teman-teman. Ya, ini juga tetap relatif. Nah, udah gua cross check terkait PE rasio ini, dan ya memang
PI rasionya rendah gitu. Masih rendah tuh. Berada di minus 2-nya. Sedangkan rata-ratanya harusnya di 7 gitu. Kalau misalkan memang nanti menembus minimal ke minus standar deviasi 1, itu harganya 8.000. Dan nilai PI-nya itu 5. Ini masih 2. Jadi kesempatan untuk ya sampai tahun depan bagus masih bisa. Ini disebut murah. Dividen sangat tinggi, 17%. EPS TTM ya, 12 bulan berjalannya itu 1.600-an. Bagus. Kemudian ini yang terjadi di ROA dan ROE-nya. ROA-nya 68%, dan ini secara 12 bulan berjalan ya. ROE-nya 93%, dan net profit margin-nya 33%, nih bagus. Untuk PBV sekarang di 2,53 dibandingkan dengan ROE-nya, harusnya PBV-nya di 9,3 atau yang harga di 16.000. Nah, ini cukup optimis ya. Maksud cukup optimis dengan dibandingkan PBB dengan ROI itu ya ketinggian. Nggak apa-apa, kita tetap nanti hitungkan untuk harga bukunya sekarang di 1.700. Nah, jika dikalikan PBB dengan PER, maka ini masih murah. Apabila kita misalkan kalikan dengan PBB proyeksi, ini sudah mahal. Artinya, kita memang nanti mendekati PBV-nya lebih konservatif, mungkin di 5 atau 6 itu sudah kemahalan. Menunjuk mahal. Kalau sekarang menurut PBV versus ROE-nya murah, karena harga wajan dihitungkan sebesar 16.000. Jangan ditelan mentah-mentah ketika perhitungan 16.000 ini, mari kita lakukan metode yang lain. Kita bandingkan dengan Benjamin Graham bahwa harusnya dihargai di 7.996. Menurut metode Graham, margin safety-nya di 83%. Kemudian, menurut harga wajar per standar deviasi minus 1, harganya di ini 8.000 ya. 8.400, margin safety-nya di 92%. Nah, ada yang menarik ketika dibandingkan dengan PBP rata-rata 3 tahun, ternyata secara 3 tahunan itu rendah, PBP-nya 2 gitu. Oke, nggak apa-apa. Karena kita nanti akan prediksi kenaikan PBP juga ya. Jadi menurut harga PBP 3 tahun harusnya 3.400-an. Ini tidak bisa dilihat karena laba dan pendapatannya juga tinggi. Gitu. Naik tinggi, ekuitasnya juga. Kita bisa lihat ya, ekuitas. Ini ekuitas ya. Kalau ekuitas itu naik ya. Dari pertama kali IPO 2012 itu selalu naik ekuitasnya. Nah, jika kita lihat secara bulanan, dari sejak IPO memang naik harga sahamnya ya. Kemudian sudah dapat harga wajarnya ya, maka didapatkan rata-ratanya harusnya BSSR mampu ke harga 9.000 itu jika mempertahankan performa perusahaan dengan margin 100%. Oke, kita masuk ke dalam standar deviasi minimal. Kalau misalkan menembus minus 1, bisa tembus ke harga 8.000. Kalau ke minimal ke standar minnya, standar deviasi minnya, kita bisa tembus ke harga 13.000. Tapi kita yang terdekat dulu di minus 1 standar deviasi. Nah, selain itu juga gue mau rangkum ekuitas ya kenaikannya, kemudian harga buku kenaikannya, dan harga rata-rata saham, PBV, dan prediksi harganya berdasarkan ekuitas. Jadi kenaikannya lumayan ya. Kalau gue rata-ratakan sampai sekarang
itu rata-ratanya dari tahun 2018 sampai sekarang itu 16% rata-rata kenaikannya untuk ekuitas ini gitu ya. Ini diprediksi di kuartal di penutupan kuartal 3 pun 4 ekuitasnya bisa sampai 5 sampai 6 triliun. Itu untuk ekuitas. Kemudian harga buku juga naik ya. Harga buku gua rata-ratakan sampai tahun 2000 dari sampai ya kuartal kedua. Sorry, kenaik kenaikannya ya. Kita kenaikan rata-ratanya itu sama sekitar 16% juga ya. Kenaikan tapi ekuitas mengikuti harga buku mengikuti kenaikan ekuitas juga. Kalau ekuitasnya naik, harga buku juga naik gitu. Tinggal kita lihat apakah pasar itu sudah menghargai atau belum saham ini. Nah, langsung gue ke PBV. PBV gue pakai proyeksi ini, kan? Pakai proyeksi kuartal 2. Kalau kita lihat di kuartal 2 itu, sorry, kita ubah dulu ke kuartal. Ubah dulu ke kuartal. Kuartal 2 itu 190 ya, kuartal 2. Sorry, kuartal 1 2020 itu 246. Sorry, kita lihat dulu anualnya di mana. Kita lihat anualnya itu 2021 297. Kita lihat kuartalnya, kuartal 1 2021 tuh 246. 246. Kemudian di 2042 itu 190. 1,90. Nah, oke. Nah, ini kalau misalkan ya, kita pakai kenaikan sebesar 16% dari harga buku dan ekuitas, kita prediksi harusnya harusnya kenaikannya kali 16,81% itu harusnya di kuartal kedua PBV-nya di 2,87 kalau mengikuti harga bukunya yang dihargai oleh pasar dan ekuitasnya. Kan gue ini lagi memang sama gitu ya. Kenaikan yang rata-rata 16% gitu kan. Gue hitung dulu sampai kuartal 4 ya. Nah, ketemu nih 8.000 harganya sampai akhir tahun gitu. 2,46 itu kan dari kuartal 1. Nah, gue prediksiin di kuartal kedua ya 190. Nah, ternyata harusnya kalau mengikuti pasar di 2,87. Oke, coba gue hitung dengan PBB dengan harga sekarang ya. Nah, gue udah hitung nih.
PBP sekarang itu dengan harga 4.380 dapat sekitar 2,88, mirip kan? Ya, mirip. 2,87 ini 2,88. Cara ngitungnya, harga sekarang 4.380 tinggal dibagi harga bukunya. Nah, ini harga buku. Dari mana nih harga buku kuartal 2? Dari sini. Sorry. Dari sini. Dari ekuitas dibagi ya jumlah saham. Dapat nih harga bukunya. Maka sekarang sudah sesuai dengan prediksi gua. Jika kita apa namanya untuk BBV ini, gue prediksi nilainya berdasarkan persen kenaikan ekuitas dengan persen kenaikan harga buku. Rata-ratanya itu dari tahun 2018 ke 2019 ke sekarang ya itu sekitar 16%. Begitupun ini gue hitung kenaikannya itu sebesar 16% juga, maka dapat PBP-nya 2,87 gitu. Nah, asumsinya kuartal ketiga dan keempat juga sama, kenaikan PBB-nya 16% juga gitu. Nah, kita hitung harga wajar prediksinya sekarang di 4.300-an. Bener nggak? Bener. Mirip. 4.300-an. Mirip kan? Mirip. Gitu. Nah, di kuartal ketiga, dengan asumsi ekuitas naik dan harga buku juga naik, minimal di harga 6.000 atau 5.900-an. Penutupan akhir tahun dengan asumsi kenaikan minimal. Kalaupun misalkan nggak naik, eh, kalaupun ya ini udah base praktis banget. Tapi kalaupun misalkan nggak mendekati 8.000, minimal ke 6.000 atau 7.000. Ini menurut gua kita gabungkan ya di sini harga wajarnya 9.000, kemudian di sini menurut perhitungan harga wajar kuartal 2 itu di 4.300-an sudah oke, dan di kuartal 3 5.000 atau 6.000-an. Gitu ya. Itu harga wajar versi gua ngitungnya. Ada tambahan ya. Silahkan kalau mau template ini eh, komen, like, subscribe. Kemudian kita lihat di pergerakannya. Pergerakan dari eh, apa namanya candle. Kita lihat secara harian. Kemarin itu diakumulasi banyak ya oleh BK, LG, IAK. Akumulasi gede. Tetap ini ada gap. Di sini ada gap, kemudian di sini juga ada gap. Gap ini sudah tertutup, tetapi gap dibuka dengan gap ditutup dengan gap. Hati-hati. Lihat selanjutnya di seasonality. Seasonality 5 tahunan perlu dicermati. Oktober itu probability kenaikannya kecil. Dari 5 tahun hanya satu kali kenaikannya. Ini bisa mungkin tidak terjadi kalau laporan kuartal ketiganya juga bagus. Kemungkinan hijau juga di Oktober. Kalau di September, dengan laporan kuartal kedua bagus ya, kemungkinan naik. Gerakannya sekarang gimana? Sekarang pergerakan sedang uptrend. Ya, uptrend selama masih kuat berada di garis uptrendnya dan tidak break di bawah garis EMA 20, maka berpotensi untuk tetap naik. Tapi kita lihat supportnya itu support code-nya ada di sini. Jika turun ke 3.800, maka bisa kita spekulasi apa namanya? Bisa stop loss dulu kalau yang punya barang di atas, atau bisa kita serok. Area serok itu ada di 3.500, 3.800. Tapi kalau misalkan yakin dengan perhitungan harga wajar sini, 5.000, 8.000, minimal 5.000 lah. Kita proyeksikan ya profitnya. Kita beli harga di sini misalkan sampai harga 5.000.
itu 24%. Kenapa sampai 5.000? Karena di sini sudah pernah harga 5.000. Itu 2 kali. Batasnya di harga 5.000. Harga 5.000 itu belum pernah terlewati sampai ke harga 5.000. Itu proyeksi dari gua digabungkan dengan perhitungan harga wajar dan teknikal. Sekali lagi, kalau yang mau perhitungan ini, silahkan komen, like, dan kirim buktinya ke Telegram. Terima kasih, semoga bermanfaat.